Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan sharing dari master kita Abdurrahman Asy-Syukur. Beliau ini adalah salah satu motion graphic di Rumah Show TV yang mana mungkin teman-teman sering melihat karya beliau tapi mungkin nggak tahu kalau beliau ini yang membuatnya gitu. Nah, beliau akan sharing pada malam ini tentang motion graphic dalam medan dakwah. Sepertinya beliau sudah hadir. Silakan Mas Abdurrahman. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa mulai ya Mas ya? Iya bisa, aman-aman. Sebelumnya, ini baru pertama kali saya pakai Telegram, jadi mohon maaf misalnya nanti ada salah-salah klik. Kita mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asy-Syukur. Saya sekarang itu tinggal di Jogja, dulunya asli Malang, tapi udah lama saya stay di Jogja. Untuk kuliah, saya di Elektronika Instrumentasi, Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya nggak nyambung sih sama Mugrab, tapi ya ini adalah jalan takdirnya. Saya ada website di syukur.com, meskipun cuma link, tapi bisa dicek nanti. Ada review-review juga sekali. Sama kalau ada mau butuh korespondensi, mau tanya sesuatu bisa ke email saya insya Allah. Sebelumnya ke pengalaman kerja saya, ya kenalan dulu lah. Saya sekarang di Rumah Show TV aktifnya. Sama ada satu lagi, saya kerja di Bedouin Studio di Dubai, itu yang ngurusi The Muslim Show kalau tahu. Sama sudah pernah di UI juga, dulu pernah di UVTV, dan sebelum-sebelumnya saya bagian hardware. Jadi ya lumayan nyambung. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Insya Allah saya ada satu video ini, mudah-mudahan bisa kita simak sebentar. Termasuk orang yang paling mahir berkuda, terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya 2 orang yang bisa berperang dengan menggunakan 2 pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. 2 orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Lingkaran? Iya benar. Wah, Masya Allah. Ternyata sebuah roda. Roda apa ya? Karena pandemi COVID, kita dilarang untuk mudik. Ya, kita maklumi keadaan karena sekarang ini masa pandemi. Tapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk mengetahui tentang safar juga. Ada satu buku nih, Ibadah Saat Traveling. Ya, Ibadah Saat Traveling, buku ini manfaat banget. Anda bisa bawa di saku, terus taruh di tas kecil untuk Anda traveling kemana saja. Mari bergabung dan kunjungi media sosial kami. Update setiap hari, menebar cahaya sunnah. youtube.com/Roja TV. Dapatkan rekaman video kajian, video tanya jawab, video ceramah singkat. youtube.com/menebar cahaya sunnah. Live kajian setiap hari. Dari Abdullah bin Ukaim Al-Juhani, beliau menyampaikan bahwa Umar bin Khattab jika telah masuk bulan Ramadan, beliau berkhutbah, sesungguhnya bulan ini adalah bulan di mana Allah wajibkan kalian berpuasa. Dan Allah tidak mewajibkan qiyamul lailnya atas kalian. Rasulullah laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inna kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak atau sikat gigi setiap mau sholat. Karena bersiwak setiap mau sholat itu memberatkan, maka tidak diwajibkan. Kembali ke hukum asalnya sunnah. Dan hadis ini baik di luar Ramadan maupun di Ramadan.
Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia mempersembahkan Islamic Education Expo yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2016 bertempat di Museum Penerangan dan Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah. Oke, gitu. Beberapa sampel dari karya teman-teman sih, nggak semuanya punya rumah Isya. Sekarang kita mengenal dulu ya sebelumnya apa itu motion graphics atau disingkatnya MoGraph itu. Jadi MoGraph ini sebenarnya adalah ada di antara animasi dan desain grafis. Jadi kalau animasi itu yang kita bayangkan mungkin seperti gampangnya seperti Nusarara gitu ya. Sedangkan kalau grafis itu yang tidak bergerak. Jadi di antara itu kita berusaha untuk menggerakkan grafis. Meskipun nggak sampai selevel animasi yang sesungguhnya gitu. Tapi motion graphic itu masih ada di ranah animasi. Yang tujuannya ya untuk ada mengkomunikasikan pesan atau menyampaikan informasi melalui animasi grafik dan teks. Dan MoGraph ini juga kalau dilihat dari sisi pembuatannya itu mungkin lebih hemat ya. Jadi daripada animasi yang sesungguhnya. Jadi makanya dia MoGraph itu populer terutama dalam marketing, advertising dan branding. Gitu. Oke. Jadi pada perkembangan ya cakupan istilah MoGraph ini itu makin luas ya, tidak terikat elemen desain, konten yang eksploratif, eksperimentif juga, tapi tetap memiliki konteks tertentu. Oke. Kalau gitu tadi saya sempat singgung animasi, kita cek dulu ya. Bedanya sama motion graphics. Ini saya ada lagi sampel gimana sih kalau yang animasi itu. Kita mengenal penciptaan langit dan bumi, meneladani kisah para nabi dan sahabat. Itu simpel dari dua contoh sedikit dari Little Giants itu udah termasuk tergolong animasi. Jadi selanjutnya, jadi kalau direkap ya antara animasi itu apa, intinya adalah teknik yang membuat objek atau gambar statis menjadi bergerak. Yang kedua lebih menekankan ke storytelling, biasanya ada ceritanya. Dan yang ketiga normalnya itu melibatkan banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang, jadi bisa tim-timnya sendiri-sendiri. Ada yang bagian gambar, ilustrasi, ada yang bagian rigging, ada yang bagian kasih efek sendiri, sound efek sendiri. Jadi banyak timnya. Dan biayanya jelas tidak sedikit. Gitu. Beda sama motion graphics. Itu masih bagian dari animasi. Tapi sekedar, tanda kutip sekedar itu mungkin bisa kompleks juga ya. Tapi ya sekedar menganimasikan desain grafis yang telah ada. Itu dekat juga dengan bidang advertisement. Jadi iklan itu terutama dekat dengan itu juga masih bisa jadi rainbow. Maksudnya ya sendiri bisa kalau mau. Meskipun nanti kalau di long run-nya ya kalau agak lama nanti bakal capek kalau sendirian di-handle semua gitu. Jadi ada 3 pengguna motion graphics itu, terutama ini kita belajar tentang motion graphics secara umum. Yang pertama buat kreatif agensi, itu biasanya buat produk, itu buat iklan gitu, marketing. Lalu ada lagi yang namanya new media, itu menyampaikan pesan tanpa harus mempromosikan sesuatu. Nah, ini termasuk yang dunia dakwah ini termasuk ini. Dan yang ketiga itu animasi itu tersendiri. Jadi memang buat untuk membuat karya animasi. Kalau kita lihat, jadi lanjut, MoGraph di dunia dakwah itu biasanya mencakup ini, seberapanya ini, bumper depan atau closing program, atau 2 bisa dibuat sebagai elemen yang membantu memperjelas materi yang disampaikan Ustadz, atau 3 sebagai sarana untuk mempermudah belajar anak-anak yang biasanya nggak bisa dipakai sekedar lisan tuh nggak bisa. 4 iklan dan mungkin ada yang lain yang belum ditulis ini mungkin bisa dicatat sendiri nanti ya.
Mungkin nanti ada yang mau pertanyaan juga boleh ya ditulis dulu, nanti di akhir boleh. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sampel lagi mograf di dunia dakwah yang penjelasan Ustadz gitu, misalnya seperti ini. Terlihat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Suatu yang menarik, ternyata Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu-tunggu oleh sekelompok aliran agama. Siapakah mereka? Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Orang-orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud. Itu 2 sampel yang langsung buat pakai teknik mograf juga. Yang pertama tadi bisa kita lihat, saya buat dulu. Sebagai elemen misalnya di sini di sebelah Ustadz ini juga kan animasi. Nah, terus masuk ke mografnya bergerak untuk menjelaskan Ustadz bilang apa, diilustrasikan dengan motion graphics seperti ini. Nah, jadi lebih menarik tentunya. Jadi orang bisa membayangkan, nah itu sisi positifnya dari mograf. Juga bisa buat cerita sebenarnya ya. Ini mungkin ini sebenarnya mograf, tapi dibuat teknik-teknik kayak animasi gitu. Oke, kita lanjut ya. Secara umum juga di software yang digunakan di dunia motion graphics itu ada beberapa. Paling terkenal sih sebenarnya After Effects ya. Itu udah semacam golden standarnya lah kalau untuk motion graphics. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Misalnya teman-teman juga kan After Effects itu kan berbayar ya. Jadi kalau sebenarnya menggerakkan sesuatu objek itu nggak cuma punyanya si After Effects. Jadi PowerPoint pun ya seperti ini yang saya pakai ini juga udah bisa menggerakkan sesuatu sebenarnya. Nah itu bisa kalau juga bisa ekspor sebagai MP4 nanti. Nah itu bisa dipakai buat semacam mograf yang simple itu masih bisa dipakai. Untuk di iOS tuh kalau nggak salah namanya, saya lupa itu presentation apa ya. Di iOS juga ada, di Mac itu juga ada include. Lalu ada DaVinci Resolve, dia juga gratis, ada versi gratisnya dan ada bagian mografnya sendiri di dalam software Resolve ini, meskipun utamanya dia adalah editing video ya. Lalu ada Blender lagi, Blender saja. Blender ini bukan alat itu ya. Blender sini buat 3D sebenarnya, tapi juga bisa dibuat ke motion graphics. Meskipun mungkin dari sisi kerumitan jelas beda ya. Jadi ini masing-masing ada yang bisa dengan nyaman tuh beda. Blender bisa buat motion graphics, tapi mungkin kalau untuk nyamannya perlu sangat pembiasaan karena memang kan dia fokusnya sebenarnya di 3D-nya, kayak gitu. Ada lagi yang gratis nih namanya Natron. Cuma saya cek kayaknya development-nya sudah lama berhenti, tapi ya kita lihat saja. Jadi kalau mau diurutin seperti ini, mungkin di Android atau iOS juga ada. Saya saking banyaknya kan mungkin yang aplikasi ringan tuh ada juga. Tapi yang utama setahu saya mau yang dibuat mograf itu biasanya adalah After Effects gitu. Oke. Sama seperti di UFIT juga pakai itu, Roja atau di Rumaiso juga jelas kita pakai After Effects. Saya bahas sedikit dari spesifikasi komputer ya, bagi teman-teman di sini yang mau mulai gitu. Ini saya kasih spek ideal, tapi semisal pun teman-teman nggak ada spek segini pun tetap mulai aja dulu. Maksudnya nggak, ini cuma misalnya ada teman-teman ada masjid atau misalnya DKM-nya lagi pingin bikin yang bisa buat motion itu, nah ini saya list gini ya. Intinya dia ini motion graphics itu kalau pakai PowerPoint sih bisa ringan ya.
Tapi kalau sudah pakai After Effects itu dia butuh spek yang ya lumayan tinggi. Saya bilang mungkin kalau di keluarga Adobe, After Effects ini yang beban komputasinya paling tinggi. Dia minimal i5 atau Ryzen 5, terus dia juga haus akan RAM, itu 16 GB ke atas itu paling bagus. Storage-nya juga karena dia butuh menulis sementara ya, data sementara atau temporary itu, dia setiap kita mau ngeplay di After Effects itu tuh dia akan bikin cache. Cache itu yaitu data video sementara. Nah, itu butuh sekali storage yang besar dan cepat. Jadi sangat ditekankan pakai SSD. Nah, itu dan ukurannya mungkin juga cukup besar biar nanti nggak patah-patah gitu. Nah, untuk VGA juga sebenarnya kalau di After Effects sendiri, saya bicara di After Effects karena saya mainnya di situ ya. VGA itu nggak terlalu dipakai kalau di After Effects. Saya bilang aja gitu. Hampir 99% itu nggak pakai VGA. Jadi benar-benar di beban komputasi di komputernya. Kalau mau pakai Mac, bisa mulai dari yang Mac Mini M1. Ini yang harganya kayaknya sekarang sekitar 10-11 juta. Itu udah bisa mulai. Meskipun saya bilang mungkin antara yang ringan dan medium. Kalau yang berat-berat masih belum bisa. Ya tapi udah bisa mulai gitu. Nah, nih, jadi ada dua software ini. Kalau mengenal juga software-software ini itu berat. After Effects itu beratnya yaitu saya tulis CPU, RAM, dan storage. Sedangkan kalau Premiere beda. Dia pakai sekali GPU-nya juga. Jadi CPU dan GPU dan CPU-nya kepake semua. Jadi lebih balance. Karena Premiere itu, bagi yang belum tahu, Premiere itu untuk edit video, komposisinya. Sedangkan After Effects itu ke bagian animasinya. Jadi bisa disatukan nanti di file terakhir di Premiere gitu. Maaf. Nah, bisa dilihat di sini kan saya pakai komputer dengan RAM 64 GB pun kadang-kadang masih penuh. Jadi ya semakin tinggi RAM itu kalau sama-sama orang motion grafis tuh RAM 128 GB, 256 itu udah katakanlah biasa lah. 64 juga ini udah common lah, udah bukan sesuatu yang wah. Nah, tapi ya itu saya sekali lagi bilang ini kan workload-nya udah ideal. Kalau yang masih baru mau mulai aja, nggak usah nunggu. Ideal juga asal udah mau belajar gitu, insya Allah nanti ada jalan. Dikit-dikit bisa upgrade lah gitu. Oke, next. Untuk teknik dasar pembuatan MoGraph di sini mungkin bagi yang mau tahu cuma ada beberapa sebenarnya. Pertama itu keyframe, itu adalah frame kunci. Bahasa Indonesianya frame kunci itu adalah yang ada di sini titik ini. Jadi di detik itu adalah di set ada perubahan. Jadi ini set di awal, ini set di akhir. Nah, ini ada perubahan. Nah, ini nanti yang kita tinggal ngatur di sini, misalnya posisinya di sini. Terus beberapa detik kemudian dia pindah ke kanan gitu. Nanti di antara ini udah otomatis digerakkan oleh After Effects. Jadi kita tinggal itu ngeset keyframe aja. Terus yang mau diubah apa? Ada position, ada scale, ada rotate, ada opacity. Opacity itu transparansi gitu. Lalu biasanya cuma ada juga masking. Masking itu apa ya? Topeng gimana? Kalau ada yang di desain grafis insya Allah tahu masking lah. Kalau parent ini dia biasanya nge-link, jadi dia ngikutin satu objek terus gitu. Itu namanya parent. Sama biasanya kita mainan movement kamera. Kameranya bergerak ke kanan, ke kiri, atau atas bawah, itu diatur di pembuatan MoGraph. Itu biasanya sekitar cuma bermain di 5 ini sih kalau saya kira. Kecuali nanti ada yang mau nambahkan, monggo. Oke, saya mau sharing juga untuk flow editing di saya terutama ya, dan ini bisa berbeda sih setiap editor. Kalau di saya di Rumah Show itu ada, pertama itu jelas ada naskahnya, ada konten yang akan dibuat motion graphic itu apa, itu dibuat dulu. Jadi kalau ini nanti ada tim naskah sendiri. Ya bagusnya tuh dia tahu siapa target marketnya, siapa mau dibuat anak muda atau orang tua. Nanti kan beda stylenya nanti.
bisa dibawa ke style yang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu kita mau kemana gitu arahnya. Lalu nanti media yang digunakan apa? Secara spesifik sih antara YouTube dan Instagram itu mungkin beda ya harusnya kan, ada kadang-kadang landscape, kadang-kadang ada yang vertikal. Nah itu kan harus paham. Meskipun ya kalau mau sama-sama juga nggak apa-apa sih gitu. Yang ketiga, saya kira naskah itu harus original dan berkualitas, jangan asal kopas terutama. Dan yang terpenting adalah dapat menyampaikan isi dengan baik dan tidak sekedar audio visual memukau. Jadi yang audio visual yang udah keren-keren tapi kita nggak dapat konteks di kontennya itu apa sih sebenarnya, tujuannya itu apa itu. Nah itu saya rasa kurang bagus. Makanya harus nanti Mograf itu harus bisa bermain di antara visual audio visual bagus tapi juga isinya tersampaikan gitu. Kalau di dunia dakwah ya dakwah Islamnya sampai. Lalu selanjutnya setelah naskah itu biasanya ada voice over. Dari naskah itu biasanya dibacakan sama ada di tempat kami juga ada bagian voice over sendiri. Jadi yang tadi ada suaranya itu Pak Hendy itu biasanya bagian voice over. Lalu ada juga yang bagian assets. Assets ini dia bertugas untuk menyediakan grafisnya yang belum digerakkan. Gitu. Jadi grafis biasanya pakai itu ada banyak. Bisa pakai Illustrator, Photoshop, atau Procreate, atau Affinity. Itu bisa banyak sekali apps-apps yang bisa dipakai. Tinggal nanti kalau di motion graphics itu tiap objek harus berbeda layer gitu aja sih, mainan layer. Kalau kami sendiri di tim Rumah Iso, kami pakainya Illustrator, keluar dari Adobe. Illustrator atau Photoshop. Paling dua itu. Sesekali Procreate. Saya kurang tahu kalau itunya ya apa, compatibility-nya sama software lain. Tapi kalau di Adobe sendiri, enaknya itu kita buat di Illustrator, nggak usah di apa-apain, tinggal di drag and drop ke After Effects, dia udah bisa langsung baca semuanya. Jadi ya gitu. Mungkin kalau saya bilang, ya memang enaknya Adobe tuh begitu. Mungkin ya konsekuensinya harus bayar sih, itu aja. Lalu habis bikin aset, nanti jangan tidak lupa biasanya sih, meskipun nggak wajib ya, itu ada storyboard. Jadi animasinya mau kemana, ke sini. Nah itu udah dirancang dulu lah. Bisa pakai aset, bisa gambar sendiri, pakai sketsa itu, pakai kertas juga bisa. Pokoknya intinya sudah ada flow-nya, mau kemana. Nah itu biasanya digambar dulu. Meskipun nggak wajib, kalau misalnya butuh cepat ya kadang-kadang kami juga nggak pakai storyboard. Gitu. Jadi fleksibel aja. Lalu habis semua tadi lengkap, bahan-bahannya lengkap, kita masak, kita edit. Ada beberapa aplikasi, misalnya After Effects, ada yang suara nanti ada diedit di Audition dulu, nah itu Adobe juga. Yang gratis namanya Audacity ya, nah itu editing audio. Lalu kalau kami biasanya hasil akhirnya kami taruh di Premiere. Jadi segala file-file After Effects atau file suara itu nggak langsung dari After Effects-nya di-render terus selesai di-upload, enggak. Jadi kita terakhir masuk ke Premiere semua, lalu dikasih misalnya grading, atau ada sound effect-effect tambahan, atau ada special effect, misalnya ada kilat-kilat cahaya, atau ada misalnya ada kayak grainy itu apa ya? Kayak efek-efek kertas-kertas lama, nah gitu. Nah itu kan nggak bisa asal langsung di After Effects. Jadi memang dari semua software ini nanti terakhirnya finishingnya itu ada di Premiere gitu. Rata-rata kayak gitu yang saya ketahui baik di UV, Rumah Iso, Roja, atau lainnya biasanya kayak gitu. Oke, jadi saya rekap ya. Jadi ada kayaknya 3 tahapan kayak yang biasa saya lakukan. Pertama bagian naskah, itu ada bagian sendiri, orang sendiri. Meskipun kalau kita mau bikin sendiri naskahnya ya nggak apa-apa. Tinggal cari-cari mungkin. Tapi jangan lupa dikoordinasikan dulu sama ustadz misalnya kan kalau buat dakwah. Lalu ada bagian bikin mentahnya ini. Bahan-bahan mentah, voiceover, atau aset-asetnya, storyboardnya, lalu baru bagian produksinya di After Effects, Audition, Premiere. Nah ini baru deh publish. Nanti di publish biasanya ada bagian sendiri yang bagian
SEO atau kasih deskripsi atau yang bagian-bagian upload ke Instagram atau YouTube itu ada bagiannya sendiri. Jadi masing-masing di sini alhamdulillah kalau di Rumah Show udah lumayan bagus. Jadi nggak terlalu capek. Mungkin kalau satu orang ya lumayan kan, kalau harus continue gitu bakal ya kecapean. Oke. Intinya kami sih berharap sih bahwa Mograf ini tuh mampu menjadi salah satu media dakwah yang efektif untuk tersebarnya dakwah Islam di masyarakat. Jadi kalau kayak saya amati juga, kalau ada publish Mograf itu biasanya komennya banyak yang lihat juga. Jadi terutama buat anak-anak itu ya, YouFit Kids itu banyak sekali yang butuh. Jadi saya harap di sini mungkin ini adalah salah satu salah satu cara dakwah kita untuk membantu para ustadz juga. Ini salah satu yang menarik nih, yang sangat menarik di masyarakat. Gak cuma menarik buat anak-anak, tapi juga orang-orang tua itu Mograf ini sangat ngena di hati mereka gitu. Oke, kayaknya udah berapa ini? Udah pas 30 menit ya. Oke, demikian terima kasih Mas Ibnu. Materinya sampai saya cukupkan di sini. Mungkin ada yang pertanyaan atau langsung aja, monggo. Teman-teman ada yang mau bertanya bisa tanya langsung atau bisa di chat aja. Tapi kalau mau enak sih tanya langsung aja nih ke masternya. Jangan begitu, saya bukan master. Banyak kan lebih jago dari saya, tapi jadi saya cuma cek lah. Iya, cuman banyak yang nggak dapat akses itu Mas. Nggak ketahuan siapa ini yang bikin ya. Itu Mas, kalau saya mau nanya itu, kalau yang bikin aset itu kan di hadis itu kan kadang-kadang kan kayak cuman ada raja gitu, ada gimana, itu ilustrasi yang dibikin itu sekedar cuman bayangan doang, yang nggak yang berarti fix kayak gitu ya. Apa istilahnya? Maksudnya bukan seperti itu persis. Sebenarnya seperti misalnya kan kayak neraka kan kita digambarin api kan, tapi apinya kan nggak sama dengan api neraka gitu kan. Iya. Itu ada pernah dibimbing sama Ustadz gimana? Kalau dibuat seaman mungkin kan, kalau kita bikin paling aman tuh siluet sebenarnya kan. Jadi nggak ada wajahnya. Terus yang Rufit terakhir nih saya lihat bagus lagi, ada wajahnya tuh bolong gitu. Jadi ya kan nggak itu ya, ada larangannya ya. Jadi biar kita dakwah juga nggak melanggar syariat ya, kayak gitu. Selama ini sih untuk asetnya sendiri kadang-kadang bikin sendiri, kadang-kadang download, atau kita ada aset bank aset itu bisa di langganan juga, dari kadang-kadang dari Freepik, dari Elemen Envato ya gitu, biar lebih cepat mungkin. Tapi ya paling bagus adalah bikin aset sendiri. Jadi begitu. Jadi kalaupun mau cepat ya bisa pakai aset-aset seperti Freepik atau Elemen Envato gitu. Itu kalau butuh cepat pakai itu, tapi yang the best memang pakai aset sendiri. Jadi bisa diatur lebih dalam lagi kan, dan akan lebih otentik lagi, lebih original gitu Mas. Ada yang tanya nih Mas, Ari Gusti, kalau pembuatan Mograf itu durasi 5 menit memakan waktu berapa lama? Oke. Oh, Mas Ari Gusti, Masya Allah. Ya, sebenarnya 5 menit itu hasil akhirnya ya. Tapi sama seperti misalnya kita lihat film-film besar gitu kan, misalnya Hollywood itu kan 2 jam tapi bikinnya 2 tahun. Nah, ya 5 menit ini tergantung dari kontennya dulu. Kalau cuma sekedar slide show gitu, cuma mainan teks gitu ya cukup mudah, mungkin cepat. Tapi kalau sudah perlu ada aset sendiri, saya pakai itu aja. Kalau di Rumah Show kan pakai download dari itu ya, Elemen Envato dan Rumah Show, karena kita nggak ada yang benar-benar bisa, ya itulah, kita durasi tayangnya juga cepat, tiap minggu harus tayang gitu kan, beda-beda. Jadi sedangkan kalau di YouFit misalnya mereka nggak ada jadwal tayang, seingat saya, kan saya dulu ke sana. Jadi pernah satu episode itu 5 menit kayak buat Ustadz Firanda itu dikerjakan 2 bulan. Jadi gitu. Jadi biar beda-beda. Mau
selevel apa yang mau diberikan gitu. Jadi ya bikin asetnya aja ya gitu loh. Jadi lama sekali. Jadi bisa lama sekali, bisa kalau sekedar ngambil aset ya dari situs-situs ya mungkin lebih cepat gitu. Ya ini sangat itu ya. Sangat beda-beda antar editor gitu. 2 bulan lama juga ya. Yang contoh 2 bulan itu yang mana Mas? Mungkin yang tadi yang sabar tadi ya. sabar. Tetap sabar. Oh iya. Iya itu. Itu bisa dicek. Teman-teman bisa cek sendiri gitu lah di YouTube ya. Ada yang kayak gambar animasi itu, animasi kartun, iya. anime gitu. Nah itu. Ini aplikasi open source buat motion graphic apa Mas katanya? Tadi sempat dibahas namanya Neutron ya. Ya. Atau apa lagi yang saya cuma tahu itu, cuma saya sendiri belum praktek karena ya itu saya dulu sempat nyari yang gratisan apa ya, tapi saya tetap nggak ketemu itu akhirnya sulit sekali cari yang nyaman gitu loh. Iya, biasanya Natron, cuma saya sih juga nggak pakai ya. Ada Natron yang ada yang Scientific kalau nggak salah, ada juga atau Blender gitu. Nah, coba aja mana yang cocok. Iya. Mungkin Blender bisa, Mas. Boleh putarin contoh motion graphic. Tadi udah ya. Tadi udah banyak. Nanti mungkin bisa lihat rekamannya ya. Iya, nanti lihat rekaman aja kalau yang ketinggalan. Nah, itu ada NV Animation tuh. Makasih dah nambahin. Kelebihan Mac apa Mas katanya dalam pembuatan motion graphic? Pertanyaannya spesifik banget. Sebenarnya sih nggak ada kelebihannya. Jadi kalau saya lihat orang-orang profesional, meskipun mereka punya uang buat beli Mac yang mahal, tapi biasanya sih gantinya ke PC. Kalau buat After Effects, Mograph itu tetap larinya ke PC. Karena gini kan, tadi ya mungkin belum gitu ya, pas kelewat tadi ya. Kita di After Effects itu rata-rata kan pada pakai After Effects yang profesional itu butuh RAM yang gede banget gitu. Kalau misalnya saya punya uang belasan juta itu, di PC kita sudah dapat RAM 64 GB. Kalau di Mac itu kamu butuh 70 juta baru bisa untuk RAM 64 GB itu, karena sangat ngaruh sekali di performa After Effects. Jadi ya gitu. Jadi rata-rata mografer profesional yang saya kenal, misalnya siapa ya, banyak sekali di YouTube itu pada kembalinya ke PC atau Windows karena ya itu masalah spek yang bisa di-upgrade tinggi gitu. Karena kebutuhan kurang fleksibel gitu loh ya. Iya. Ya meskipun kalau saya bilang Mac bisa aja. Saya pernah ya pakai Mac Mini itu. Saya dulu kan pernah ada, kayaknya di Facebook atau Instagram masih ada reviewnya. Saya pernah beli Mac Mini cuma buat ngetes aja. Bisa nggak bikin Mograph pakai ini? Bisa kok, bisa. Meskipun ya mungkin tingkat kenyamanannya beda ya. Mungkin karena di sini kalau di Mac itu Mac Mini yang saya pakai, yang paling rendah malah yang paling murah itu. Tapi sudah bisa. Untuk sampai level medium masih memungkinkan. Jadi ya M1 itu ya kalau mau Mac itu ya monggo. Mac itu perfectnya di itu desain grafis. Itu udah enak banget itu. Dan tanya tuh Mas, aset gambar itu misalnya gambar orang lah gitu, itu dipisah-pisah tangannya, kakinya gitu, atau jadi satu nanti ada efeknya gitu? Iya, jadi kalau aset gambar manusia ya itu setiap bagian yang mau digerakkan itu nanti dibuat di layer yang terpisah. Jadi karena itu nanti kita manipulasi tiap layer itu. Jadi gitu. Cara bikinnya gitu. Mungkin kalau dibayangin kayak itu kali, kayak mainan wayang gitu Mas ya. Nah, iya. Ya, jadi nanti tangan kanannya dipisah. Kepalanya dipisah, tangan kanan dipisah, kayak gitu dipisah karena mau digerakkan dikit-dikit. Ya. Masing-masing mau digerakkan sendiri. Ada Cavalry. Udah pernah pakai belum ini ya? Oh, belum pernah lihat Cavalry. Oke, mungkin bisa dicek juga nanti ya teman-teman, karena mesti kan banyak ya. Kalau di Android atau iOS pernah pakai Mas? Kalau sekedar Mograph kan tadi saya bilang itu menggerakkan aset ya. PowerPoint kan ada di itu di Android atau iOS. Kan kita bisa pakai PowerPoint. Iya. Jadi kalau cuma gerakan atas bawah itu atau
swipe kanan kiri kan insya Allah bisa pakai Yang PowerPoint. simpel-simpel itu ya. Yang simpel-simpel masih bisa di HP. Atau rigging karakter di After Effects apakah secara manual atau menggunakan plugin tertentu? Itu ya. Untuk rigging itu adalah itu bagaimana? Kalau yang bagi yang belum tahu, rigging itu ya itu kayak di wayang itu ada sendi-sendinya itu. Nah kan di sendi itu bisa digerakkan kemana? Nah itu perlu rigging, gitu. Membuat kerangkanya. Nah gitu. Itu biasanya tergantung sama mografernya sih, editornya sih. Tapi rata-rata yang saya tahu sih ya pakai plugin sendiri, soalnya biar cepet. Karena kalau manual bisa, cuma ya itu kadang-kadang kita kan lama, ya lama. Jadi kadang-kadang lebih seringnya itu pakai sudah ada plugin sendiri, tinggal tinggal beberapa setting udah bisa langsung buat animasi walking berjalan gitu atau running. Nah itu pakai udah ada pluginnya. Nah ini nanya lagi Android bisa nggak ya? Kalau bisa pakai aplikasi apa? Kemarin sempat ada yang rekomendasiin itu apa? Alike Motion atau apa gitu. Cuman itu langganannya per minggu. Berapa? Terus minimal RAM HP-nya itu kalau nggak salah 8 GB. Tetap itu ya. Iya, tetap boros RAM juga. Karena kalau beda Alike sama Motion coba cari aja ya. Karena editing video yang saya bilang itu beda sama motion grafis. Jadi kalau editing video itu dia tinggal decoding sama encoding video yang sudah ada. Sedangkan kalau di After Effects atau motion grafis itu dia harus membuat frame per frame. Jadi memang beda antara cuma convert video sama bikin frame per frame ya itu. Jadi memang rata-rata sih beban motion grafis itu memang tinggi, makanya itu butuh RAM atau prosesor yang tinggi ya, itu alasannya. Alike Motion, oh ya. Monggo ada pertanyaan, monggo. Kita sharing-sharing aja, mungkin ada yang mau nambahin juga boleh. Ada yang mau nanya langsung kan nih? 3 orang ngetik nih. Nah, awal mulanya gimana Bang nyemplung gitu kan? Tadi kan mungkin jurusannya beda gitu, tiba-tiba larinya ke situ gitu. Kalau saya itu dulu ya, saya kan sempat ya dari Jakarta ke Jogja itu saya akhirnya gabung UFIT ya. Di UFIT itu perlu ada yang editing sama animasi gitu ya sudah, akhirnya belajar dikit-dikit. Ya sudah gitu. Ya, gitu sebelum aja di UFIT apa Mas? Saya sebelum di UFIT itu sebentar. Saya bikin hardware, saya bikin semacam alat-alat gitu. Kayak ya hardware program ya bukan programmernya, bikin hardware-nya, benar-benar hardware. PC gitu atau? Bukan, benar bikin alat misalnya alat buat gimana ya? Ya benar-benar development hardware. Kita buat alat baru gitu, Mas. Iya, ya ini qadarullah ya Allah tugaskan saya di sini akhirnya jadi editor. Gak apa-apa. Berapa lama belajar tuh Mas? Dari itu masih ngeblank berarti dari fit gitu atau ada tipis-tipis tahu? Saya belajar Premiere itu cuma seminggu kok. Premiere seminggu, After Effects seminggu. Itu itu dari nol belajar ya? Iya dari nol. Ya insya Allah kalau sekarang kan udah banyak YouTube ya. Ya tinggal belajar dikit insya Allah. Asal fokus itu insya Allah dan berani, ada alatnya udah beres insya Allah. Seminggu berani aja. Jadi nggak usah takut. Kalau jurusan kuliah apa itu kalau di situ? Ada juga ya? Biasanya sih di kafe ya. Di kafe. Plugin apa yang digunakan untuk rigging karakter? Wah, plugin itu ada banyak sih sebenarnya. Saya nggak hafal ya. Karena saya jarang pakai rigging ini. Mohon maaf nanti bisa lihat di website namanya AE Script. Nah, jadi After Effects ini salah satunya karena bisa pakai banyak plugin jadinya jadi favorit banyak motion graphics karena bisa mempercepat flow mereka lah gitulah. Kalau yang lain-lain mungkin bisa tapi ya itu karena pluginnya sedikit kadang-kadang kita butuh waktu lama gitu. Jadi coba ini mungkin ada di sini juga itu pertanyaan saya juga apakah ada yang bisa menandingi After Effects di motion graphics?
Itu juga saya belum ketemu jawabannya. Ada lagi yang mau tanya? Kode yang dipakai di IG Fit apa namanya? Yang di Rumah Iso kali, Mas? Apa sih? Font yang di Font. ini tadi plug font dibagi. Saya nggak apa. Ini biasanya yang di IG kan ada yang bagian ilustrasinya sendiri, apa ada desainernya sendiri. Jadi saya nggak tahu, mungkin Beda bagian itu. Beda bagian. Nah, kalau untuk price list gimana, Mas? Udah punya patokan belum? Kalau untuk profesional gitu. Price list ini. Ya gini ya, mungkin bukan. Kalau di dunia profesional sama di dunia dakwah itu saya bilang beda lah. Jadi harganya mungkin ya harus menyesuaikan. Kalau di dunia profesional misalnya kalau ya standar motion grafis itu teman-teman di sini mungkin masih ada yang ngebleng ya. Per menitnya itu motion grafis itu 1 juta per menit. Oh. Di dunia dakwah ya nggak bisa. Ya intinya gitulah. Saya kasih tahu di dunia luar aja. Oh, 1 juta itu udah umum gitu, profesional itu ya? Umum udah, makan ada yang lebih. Itu standar aja 1 juta. Standar 1 juta. Iya per menit. Ya. Murah lah ya 1 juta ya. Iya. Kerjain sebulan kan. Iya. Ada yang puluhan juga yang udah profesional buat iklan-iklan TV itu juga ada. Ya jadi ya. Gitu lah. Kalau prices di dunia dakwah nggak bisa. Ya, diskon ya. Diskon. Nah, channel YouTube rekomendasi katanya apa tuh? Sebentar, channel YouTube. Saya sih biasanya sebentar, saya cek dulu YouTube saya. Kalau untuk motion grafis saya ada tiga channel. Bentar, saya copy. Motion Design School, satunya sebentar. Satunya School of Motion. Ada apa lagi ya? Ben Marriott sama satunya banyak lah. Ya 3 ini dulu aja. Itu udah bagus. Biasanya di situ udah ada apa yang dari kecil-kecil apa? Dari simpel-simpel belajar dari awal itu ada di 3 itu. Lalu kalau yang berbayar mungkin di Udemy ada Mas ya? Apanya? Yang berbayar gitu mungkin yang lebih terstruktur gitu. Itu mungkin di yang dua di atas itu. Motion dua di atas itu ini dia urut ngajarin gitu. Iya. Oh. Yang Indonesia saya nggak tahu, belum ada kayaknya. Coba mungkin Mas Ibnu bisa bikin. Belajar dulu. Oke. Ini peluang motion grafis di masa depan gimana katanya? Wah, dari Ari. Terus insyaallah. Dipakai terus. Maksudnya iya. Sekarang serba video kan Mas ya? Iya, insyaallah. Ini jadi motion grafis itu sedikit yang bisa. Ya. Oh. Sedikit yang bisa karena ya gimana lagi ya, hardware-nya perlu yang tinggi kan jadinya. Kalau udah bisa ini lumayan menghasilkan kalau misalnya mau itu kalau mau umum, tapi ya itu harus tahu syariat ya.
Kalau di dunia dakwah kepake banget insya Allah. Motion grafis itu sangat dibutuhkan. Bila bisa dibilang kekurangan tenaga. Oh, Kalau jadi di Indonesia. permintaan banyak cuman sedikit gitu Iya, yang bisa. iya, Ya? betul. Oh. Ya, kebanyakan pada jual logo ya. Nggak tahu ya. Karena itu jawaban tadi pertanyaan tadi, AE itu berbayar, terus AE itu berat. Itu jadi software ini tuh memang gimana ya, nggak bisa semua orang akses gitu loh Mas. Saya belum Iya. ketemu jawabannya. Makanya Kak. Ya. Jadi mau belajar aja modal dulu gitu ya. Oh iya. Saya belum tahu ini jawaban gitu. Bagaimana cara durasi? Oh ini Durasi yang di atas masih ada ini Mas, dalam pembuatan motion iya. grafik normalnya butuh berapa orang? Oh ya. Normalnya. Wah, ini normatif banget. Oh. Berapa ya? Sendiri sebenarnya bisa tuh. Tadi saya sempat sebutkan kalau mau rainbow sendirian juga bisa. Dia yang bikin naskah, dia yang VO, dia yang bisa. Tapi kalau normal, kalau mau nggak capek ya mungkin sudah ada yang bikin naskah sama VO. Berapa itu? 2. Itu 2. Ada yang bikin aset 3. Kita bagian motion grafis bagian gerakinnya aja 4. Sama editing lah. Mungkin kalau kasarannya 4 kali ya. Nah, bisa itu kan. Naskah Jadi sama VO. dari 1 juta gitu nanti dibagi-bagi gitu buat tim-timnya iya. gitu. Iya, kayak gitu. Gitu. Oke, motion saya lagi grafik bisa rainbow ya. Bisa rainbow, bisa sendirian. Digarap semua. Kayak Kang Reda itu kan bisa segarap sendiri semua. Iya, sampai dia katanya tutup order ya waktu itu. Tempo hari dia bilang sampai akhir tahun apa dia bilang. Banyak yang butuh. Motion grafik itu bisa dijual di agensi nggak ya? Kalau ada, apakah ada agensi khususnya? Wah, yang ini saya kurang tahu, maaf. Saya nggak tahu yang itu. Oke, ini selain durasi, faktor lain yang mempengaruhi price list. Price list selain durasi, yaitu nanti asetnya itu aset dan kerumitan biasanya kan ya. Kerumitan kerjaannya itu kan beda antara cuma slideshow apa namanya, infografis. Beda sama bikin semacam storytelling kayak tadi yang Dajjal atau yang itu kan beda. Nah, itu bisa mempengaruhi. Sama ya skillnya juga. Skill. Meskipun juga mungkin orang yang skilled mungkin kadang-kadang nurunin harganya karena ya banyak faktor. Ya itu juga bisa mempengaruhi price list. Lanjut Mas. Ini agak teknis tuh nih, Yusuf Eka. Bagaimana cara merapikan cache file atau mentahan filenya? Karena setahu saya ketika bermain dynamic link kadang nggak ngelink. Bagaimana cara mengatur flow file mentahan Mas supaya rapi dalam manage file? Jazakumullah khairan. Biasanya sih kalau saya jadikan satu folder Mas, jangan kemana-mana. Jadi kalau kita lagi download aset misalnya, dia kan ada di folder download. Nah itu jangan langsung dipakai. Jadi di copy dulu di satu project tertentu ya, itu di situ semua, ditaruh di situ semua. Jadi biar rapi gitu aja sih. Terus nanti dynamic link itu kan, dynamic link kadang-kadang hilang ya karena dia di mana-mana ada langsung kepake. Harusnya dirapikan dulu di dalam folder project itu, misalnya judul kajian tentang sabar gitu. Satu folder sabar, di dalamnya itu ada asetnya apa aja, image-nya, ada videos, ada audios ya. Jadi dijadikan satu dulu baru dipakai. Gitu kalau saya. Jadi nggak bubrah kemana-mana gitu. Gitu maksudnya. Nggak jorok istilahnya. Ya intinya kalau istilah mografer juga kalau profesional itu namain layernya. Jadi kita bekerja secara itu yang rapi gitu. Terstruktur. Jangan sembarangan. Biar nggak bingung nanti. Nanti kalau kita kenapa-napa yuk terus dilempar ke orang, kerjaannya orangnya juga puyeng kan. Kayak gitu. Motion grafik itu bisa dijual ke agensi. Ini tadi udah nggak tahu Mas. Iya, saya nggak tahu yang itu. Biasa download aset motion grafis di mana Mas? Sama Envato bagus nggak menurut Mas? Iya, biasanya yang paling dipakai ya FreePik sama elemen Envato itu, memang 2 itu sih. 2 itu paling dipakai. Terus
Satu lagi Mas, belajar mogra pengalaman sendiri yang perlu dipelajari agar terstruktur bagaimana. Kadang pengalaman saya ketika buat motion graphic yang terfokus itu dalam segi kamera movement. Kadang masih minim dalam hal kamera movement. Ada referensi dalam belajar kamera movement dasar. Bisa cek di 3 channel di atas itu. Tadi bisa ada, kayaknya ada deh tentang kamera itu ada kok. Disinggung juga di situ ya? Ada. Ya, jadi apalagi yang ada nama school-schoolnya itu, nah itu udah per tema itu. Bisa dicek ya. Dipin dulu deh biar pada lihat. Nah. Ada lagi yang mau tanya? Monggo, silakan. Bisa kalau jam kerja gimana? Malam atau gimana tuh biasanya? Enaknya kayak kalau motion grafis itu? Bentar, kalau itu kan tergantung dia karyawan tetap apa atau freelance ya. Kalau freelance ya bebas, dia ngatur waktu sendiri. Kalau saya pribadi sih udah ada jadwalnya sendiri, meskipun saya freelance, saya bisa di mana-mana, nggak cuma di Romaisho. Saya udah punya ya time itunya sendiri lah, jam kerja sendiri lah. Ya itu. Jadi ya saya kerjakan di jam kerja saya. Patokannya jam atau hasil gitu biasanya yang sekarang? Ngomongin apa ini? Hasil mografnya? Maksudnya kan kalau kayak karyawan gitu kan dia kan jam kan. Kalau freelance kan biasanya patokannya hasil gitu. Kalau freelance kayak saya tuh patokannya hasil berarti. Hasil gitu. Pokoknya harus selesai gitu pokoknya. Pokoknya selesai. Ya sebenarnya sih ada secara umum ada itu sih jadwal publishnya sih. Berapa hari sekali harus publish ya itu ada. Jadi ya tetap dikejar kejar jam tayang. Ya, membuat motion 5 menit butuh waktu berapa lama? Ini tadi udah dibahas juga ya. Tinggalan kali. 2 bulanan bisa juga ya. Ya, bisa. Yang YouFit Kids itu kan, misalnya saya sampel YouFit Kids itu 1 episode 1 bulan. Itu 5 menitan. Yang angka segala macam gitu ya? Ya, itu 1 episodenya sebulan. Kita breakdown aja coba. Pertama asetnya sendiri. YouFit itu bikin aset sendiri. Kalau asetnya sendiri biasanya lama. Karena harus dibuat dulu. Bukan cuma download. Harus kita download cepat. Ya kan? Ya, paling yang bikin lama adalah itu, asetnya itu. Bikin asetnya itu kan kalau benar-benar original kan ya harus agak lama, butuh waktu lama. Gitu aja sih, Mas. Kalaupun 5 menit bisa dibuat cepat ya bisa juga, kita tinggal download dari mana atau kontennya simple ya bisa, mungkin sehari bisa jadi 1 juga bisa. Sehari 1 mau grab 5 menit juga bisa, gitu. Tergantung kerumitan dari kerjaan. Pernah dengar itu Mas, channel apa? Sarah Play School gitu pernah? Ya, pernah lihat. Itu nggak tahu kayaknya dikerjain sendiri kayaknya nggak ketahuan ya Ustadz siapa gitu nggak. Iya. Ini proyek pribadi kayak ini suara anaknya juga kan. Bagus. Tapi ya itu minusnya kalau kerjain sendiri jadwal publish nggak tentu. Iya. Selesainya udah berapa bulan nih nggak publish nggak salah. Gitu. Situs freelance buat motion graphics apa Mas katanya? Kayaknya freelancer.com ada sih, banyak kok. Motion freelancer, terus yang itu yang bayar $5 tuh apa namanya? Mas, Fiverr. Nah, itu juga Fiverr. Itu maksudnya bayar $5 gimana? Oh, tapi nggak $5 juga harganya ya? Iya kan bisa. Fiverr kan bisa ada. Diatur ya? Iya bisa diatur sekarang. Dulu saya main Fiverr udah lama banget 2011 apa ya? Sekarang udah bisa diatur. Jadi ya bisa itu Fiverr atau tergantung kerumitan juga ya itu bisa. Biasanya kalau ada pekerjaan freelance gitu meeting gitu atau cuma online Mas? Saya hampir mayoritas online sih. Dari kenalan teman-teman itu mungkin ada dosen yang butuh
mau Grab itu saya kerjain bisa. Itu bisanya online. Ya cuma WA-an aja. Jadi fokus mulut ke mulut gitu ya? Iya, kalau saya sih gitu. Karena beban, ya saya nggak mau itu sih ngambil banyak sih kan. Saya juga butuh istirahat lah Mas. Di rumah itu udah banyak kerjaan gitu maksudnya. Saya capek juga kalau ngerjain terus. Kita butuh Iya istirahat. betul. Maksudnya balance lah, ada harmoni kerja, istirahat, keluarga lah gitu. Harus pintar-pintar cari waktu gitu lah. Nggak bisa digas terus nanti. Hancur nanti badannya. Pernah kerjain animasi logo nggak katanya? Animation logo pernah kayaknya, tapi saya lupa. Pernah, cuma lupa. Itu kalau yang di kayak mungkin kayak apa ya, yang di TV itu kan ada yang logo gerak-gerak itu di After Effects juga itu Mas atau gimana? Setahu saya ada yang Blender, ada yang After Effects. Kalau mau cepat misalnya pakai template aja itu. Jadi kan misalnya kita langganan elemen Envato itu ada sudah banyak. Enaknya After Effects ya dia template-nya banyak. Jadi sudah ada tinggal masukin logo itunya aja doang, vektornya doang udah jadi animasi gitu. Gitu kalau mau cepat. Jadi kayak semacam mock up gitu lah ya. Jadi tinggal taruh logo nanti menyesuaikan dia gitu. Udah jadi. Kecuali kalau dia custom itu ya mungkin ya lama. Repot gitu. Repot. Ya ada lagi sebelum ditutup nih kalau sepi nih. Mungkin mau graf 5 menit, biasa pengerjaannya dipecah nggak Mas? Iya bisa dipecah. Jadi kan ada bagian-bagian scene sendiri. Scene sendiri kan ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang bisa dikerjakan oleh beberapa mografer kalau ada banyak. Ya bisa kok. Nanti tinggal disatuin di Premiere terakhir. Jadi bisa. Gitu kan maksudnya kan dipecah maksudnya gitu. Atau gimana ini? Gini Mas, gimana? Dulu teman pernah kan di kantor dia bikin motion juga kan. Terus kadang-kadang apa ya, briefnya gimana gitu, bingung juga kan. Misalnya bosnya minta bikin kayak gini gitu, tapi dia nggak tahu konsepnya gimana gitu kan. Dia pengen nanti udah jadi baru dia komentar gitu kan. Kan itu kan iya berubah gempor lagi dari awal kan, nggak cuman edit dikit gitu kan. Itu gimana Mas kalau briefingnya? Makanya pakai storyboard. Jadi kita setidaknya udah ada gambaran kasar nanti mau ini motionnya ke sini gitu loh. Strobo tadi, storyboard tadi. Itu jadi ada sketsanya dulu gitu loh Mas atau udah betul. Oh. Jadi nggak blank langsung dikerjain, capek itu nanti kalau ada revisi. Iya. Gerakin sini doang kok gitu kan, lama lagi. Nah, iya. Makanya itu gunanya storyboard tuh ya itu buat ya memperjelas kita mau animasiin bagian apa gitu, kemana gerakannya gimana, nah itu udah bisa dibuat di storyboard gitu. Ini audio di Premiere ya? Iya itu audio. Jadi Premiere itu tempat terakhir kita menggabungkan semuanya. Kalau saya gitu. Ada lagi mungkin beda-beda orang ya. Ada lagi editor yang langsung dari After Effects semua gitu. Bisa, mungkin bisa. Tapi kalau saya kurang efektif karena kalau di After Effects itu kita ngolah aset ya. Kalau mengatur audio itu sulit sekali. Jadi memang kalau saya dan teman-teman misalnya di romografnya rumah itu ada 2, saya dan Mas Arief itu biasanya di hasil akhir di Premiere tetapan. Jadi lebih komposisinya di Premiere, hasil akhir tinggal render di Premiere. Jadi gitu. Punya prices untuk penawaran ke konsumen. Wah, saya nggak ada. Nggak ada. Custom gitu biasanya atau cuman asal chat aja gitu? Iya. Ya intinya kan gitu, mau dilihat durasi berapa, sama ngerjain apa, dan siapa yang nawarkan ke kita. Gitu ya. Gitu aja sih. Kalau saya, mungkin yang lain ada, mungkin tanyain yang lain coba. Mas di Romai Show mengerjakan file itu secara tim project di Adobe-nya, misalkan satu file editor, satu diserahkan ke editor 2 gitu, dan seterusnya gitu. Gitu ya. Kalau di Romai Show kadang-kadang digarap sendiri. Digarap sendiri? Kadang-kadang.
Kadang-kadang juga dipecah, jadi ada bagian yang nyari. Kalau di Romaisho kan kadang-kadang juga nggak full mau grab satu video gitu. Kadang-kadang ada bagian video cut dari video, cutting dari video. Nah itu biasanya ada yang ngurusin sendiri gitu. Jadi ya nanti ada tim yang bagian yang gabungin gitu. Jadi ada yang bagian mograf, dia ngerjain bagian mograf aja, nanti ngasih hasil render jadinya ke bagian yang komposisi terakhir. Jadi gitu. Kalau di Romaisho kayak gitu kayaknya paling ideal. Jadi ada bagian juga yang nanti cuma ngirim file audio gitu. Ada yang bagian sound effect juga. Ya, intinya dibagi-bagi bisa kalau di Romaisho, maaf. Satu editor untuk finishing. Oh kalau editor tetap beda lagi tuh yang di Premiere-nya. Ya pokoknya ada satu orang yang finishing videonya. Jadi ada mungkin satu durasi video banyak terus dipecah-pecah ke 2-3 orang, tapi yang finishing ya satu orang. Jadi nanti semuanya tinggal render jadi aja, tinggal ditaruh ke editor terakhir gitu. Oh. Subtitle Mas ditulis manual atau otomatis katanya? Masya Allah. Mas Adi Gus ini kan desainer. Mau jadi fotografer sekarang. Ini banyak yang dari desainer Mas, dia pada pengen belajar. Gitu ya? Iya. Ini jadi mograf itu subtitlenya kadang-kadang ditulis manual kalau pendek, kadang-kadang otomatis kalau panjang. Kalau panjang tuh ada sih jasa yang bisa itu ngenalin kayak audio apa? Kayak di Google loh kan dia bisa ngenalin speech to text. Nah, itu kalau saya sendiri ada langganan situ salah satu speech to text, jadi tinggal upload audio dia otomatis akan bikinin SRT-nya, subtitle-nya. Jadi tinggal ditaruh nanti boleh di-share. Aduh, namanya apa ya itu? Lupa. Happy Scribe. Happy apa? Happy Scribe Star saya tulisin. Kadang-kadang aja saya pakai ini kalau misalnya itunya panjang. Tapi kan enaknya ada naskah itu kadang-kadang juga kita tinggal kopas aja, Mas. Jadi nggak perlu kita dengerin bener-bener, jadi tinggal lihat naskahnya aja. Tinggal dikopas loh naskah ke Premiere, gitu, kopas aja. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita bisa dimanfaatkan untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri acara malam ini. Kita akan berjumpa di tema dan waktu yang berbeda, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Mas. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tadi ada yang salah-salah dikit. Atau banyak ya. Assalamualaikum ya, saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.